Apa itu nyeri? Nyeri merupakan alasan yang paling umum seseorang mencari bantuan perawatan kesehatan. Nyeri terjadi bersama proses penyakit, pemeriksaan, diagnostik, dan proses pengobatan. Nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan banyak orang, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain. Tidak bisa melihat dan merasakan nyeri yang dialami oleh klien, karena nyeri bersifat subjektif antara satu individu dan individu lainnya. Berbeda dalam menyikapinya, bidan memberi asuhan kebidanan kepada klien di berbagai situasi dan keadaan. Ia memberikan intervensi untuk meningkatkan kenyamanan. Menurut beberapa teori, kenyamanan adalah kebutuhan dasar klien yang merupakan tujuan pemberian asuhan kebidanan. Pernyataan tersebut didukung oleh Shaba yang mengatakan bahwa kenyamanan adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Pengertian manajemen nyeri. Menurut International Association for Study of Pain, nyeri adalah pengalaman sensorik subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan yang nyata, berpotensi rusak atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Secara umum, nyeri dapat didefinisikan sebagai suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Nyeri dapat dibedakan nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri juga merupakan mekanisme protektif bagi tubuh yang timbul bila jaringan rusak dan menyebabkan individu tersebut beraksi untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut. Sifat-sifat nyeri. Sifat-sifat nyeri yang pertama, nyeri melelahkan dan membutuhkan banyak energi. Kedua, nyeri bersifat subjektif dan individual. Ketiga, nyeri tidak dapat dinilai secara objektif seperti sinar X atau lab darah. Keempat, perawat hanya dapat mengkaji nyeri pasien dengan melihat perubahan fisiologis tingkah laku dari pernyataan klien. Kelima, hanya klien yang tahu kapan nyeri timbul dan seperti apa rasanya. Keenam, nyeri merupakan tanda adanya kerusakan jaringan. Ketujuh, nyeri mengawali tidak mampuan. Yang kedelapan, persepsi yang salah mengenai nyeri menyebabkan manajemen nyeri jadi tidak optimal. Penyebab nyeri. Berdasarkan penyebab nyeri dibagi dua, yaitu yang pertama, nyeri fisik bisa terjadi karena stimulasi fisik, contoh fraktur femur. Yang kedua, nyeri psikogenik terjadi karena sebab yang kurang jelas atau susah diidentifikasi, bersumber dari emosi atau psikis dan biasanya tidak disadari. Contoh, orang yang marah tiba-tiba merasa nyeri pada dadanya. Berdasarkan lama atau durasinya nyeri dibagi menjadi dua. Yang pertama, nyeri akut adalah nyeri dengan tanda inflamasi, biasanya berlangsung beberapa hari sampai proses penyembuhan. Yang kedua, nyeri kronis adalah nyeri tanda inflamasi, waktu berlangsungnya lama atau merupakan ikutan dari proses akut, di mana nyeri masih berlangsung meskipun kerusakan jaringan sudah sembuh. Respon perilaku terhadap nyeri dapat mencakup pernyataan verbal, mengadu, menangis, sesak nafas, dan menengkur. 2. Ekspresi wajah, meringis, mengelentukkan gigi, menggigit bibir. Ketiga, gerak tubuh, gelisah, imobilisasi, ketegangan otot, peningkatan gerakan jari dan tangan. 4. Kontak dengan orang lain, interaksi sosial, menghindari percakapan, menghindari kontak sosial, penurunan rentang perhatian, fokus pada aktivitas menghilangnya nyeri. Faktor yang memengaruhi respon nyeri: usia, jenis kelamin, kultur, makna nyeri, perhatian, pasien stas, pola coping, support keluarga, dan sosial. Penanganan nyeri. Dalam penanganan nyeri, perawat terlebih dahulu mengkaji tingkat nyeri yang dirasakan pasien. Hal ini dikarenakan
Nyeri merupakan pengalaman interpersonal sehingga perawat harus menanyakannya secara langsung kepada klien. Karakteristik nyeri dengan PQRST. Lokasi. Pengkajian lokasi nyeri dapat mencangkup dua dimensi, yaitu 1. Tingkat nyeri, nyeri dalam atau superficial. 2. Posisi atau lokasi nyeri. B. Intensitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri. 1. Distraksi atau konsentrasi dari klien pada suatu kejadian. 2. Status kesadaran klien. 3. Harapan klien. 4. Nyeri dapat berupa ringan, sedang, berat, atau tak tertahankan. Perubahan interstasi nyeri dapat menandakan adanya perubahan kondisi patologis dari klien. Manajemen nyeri harus menggunakan pendekatan yang holistik atau menyeluruh. Hal ini karena nyeri mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya terpaku pada satu pendekatan saja, tetapi juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain yang mengacu kepada aspek kehidupan manusia, yaitu biopsikososial, kultural, dan spiritual, pendekatan non-farmakologik, dan pendekatan farmakologik. Tidak akan berjalan efektif bila digunakan sendiri-sendiri. Keduanya harus dipadukan dan saling mengisi dalam rangka mengatasi atau penanganan nyeri pasien. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang biasa disebut UNPI, di mana di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah ada 6 fakultas, di antaranya teknik, hukum, sastra, pertanian, ilmu sosial dan ilmu politik, dan keperawatan. Sekian dan terima kasih.